Oke, Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini ayat yang sudah sering kita baca ya. Saya akan menyampaikan ini dalam kurang lebih sekitar 2-3 kali pertemuan ya. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sebelum kita akan membahas, saya ingin kita mulai belajar dari fakta dan data, satu peristiwa yang menjadi pelajaran iman buat saya dan saudara, sehingga apa yang nanti kita akan lihat sebentar, itu menjadi pelajaran penting buat saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Ya. Dan kita tahu bersama bahwa kiblat kekristenan itu ada di Eropa dan Amerika. Walaupun sebenarnya asal mula kekristenan dari Timur Tengah. Tetapi kekristenan berkembang luar biasa di Eropa dan Amerika, dan itu fakta sejarah. Tetapi secara lambat laun telah mulai mengalami penurunan, Bapak Ibu. Dan kita akan melihat data-data dan fakta-fakta sejarah dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, ternyata kekristenan naik tapi turun luar biasa. Dan ini menjadi pelajaran. Kenapa turun? Kenapa kekristenan di Eropa, Amerika mengalami penurunan, bahkan sedang terancam 50 tahun ke depan ada para pakar-pakar antropologi dan sosiologi memprediksi bahwa kalau tidak ada perubahan secara radikal atau secara besar-besaran kekristenan di Eropa Amerika, maka gereja atau kekristenan akan kehilangan generasi yang memiliki identitas percaya kepada Yesus mungkin 50 tahun sampai 100 tahun ke depan. Ya. Boleh Pak David klik Pak David. Jadi pertama saya akan menyampaikan sejarah ya, belajar dari kegagalan gereja di Eropa. Dan yang kedua saya akan membahas tentang iman yang benar. Jadi pertemuan kali ini ada 2 subtopik yang kita akan belajar ya. Nah, boleh lanjut Pak David. Belajar dari kekristenan Eropa dan Amerika. Saya mulai dengan kata pengantar. Apa motivasi kita menjadi orang Kristen? Ya. Karena motivasi kita ini menjadi penting. Contoh misalnya nih, ketika Anda bekerja di satu tempat, harus ditanya, apa motivasi Anda bekerja? Pasti ketika diwawancara, selalu akan ada pertanyaan, apa motivasi Anda melamar pekerjaan di sini? Itu pasti. Nah, motivasi menjadi penting. Dalam satu buku, seorang pakar, dia menyampaikan kata motivasi atau motivation dalam bahasa Inggris, berasal dari 2 kata, motive and action. Motive and action, itulah motivation. Jadi motif, alasan, kenapa? Dan action, tindakan. Alasan seseorang melakukan tindakan. Nah, itu motivasi. Ya. Penyebab, mengapa orang melakukan A, memilih B, mengapa kita memilih menjadi Kristen. Nah, itu. Yang kedua, mengapa kita menjadi orang Kristen. Ya, tadi alasan, kenapa? Motifnya apa? Sekarang pertanyaan why? Tadi apa motivasi kita menjadi Kristen? Sekarang why? Nah ini kalau masuk ke why, kalau kita masuk dalam konsep pembelajaran, kalau sudah masuk kepada pembelajaran level why atau mengapa, maka itu sudah berhubungan dengan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar what. Kalau tadi pertama what, apa motivasi? Sekarang mengapa kita menjadi orang Kristen? Ini penting sekali. Sangat penting. Supaya kita bisa mengintrospeksi. Kita bisa mengevaluasi perjalanan iman Kristen kita. Mulai dari keputusan kita. Apa motivasi kita menjadi Kristen? Dan mengapa kita menjadi Kristen? Ini penting ya. Yang berikutnya. Apa yang kita cari dalam kekristenan sebenarnya? Nah, tahun demi tahun ketika kita menjadi Kristen, apa motivasi kita dan mengapa kita menjadi Kristen akan nampak di dalam pencarian kita. Karena sebenarnya kehidupan itu perjalanan dan kekristenan juga adalah perjalanan. Perjalanan apa kekristenan?
perjalanan pencarian sesuatu. Ada orang menjadi Kristen karena ingin mencari sesuatu yang dibutuhkan secara jasmani. Oke, itu fakta. Tapi ada orang menjadi Kristen karena dia mencari sesuatu yang tidak dapat dijawab oleh apapun, baik uang, seks, hiburan, atau apapun. Ada sesuatu yang kosong dalam jiwanya dan dia merasa ini harus diisi dengan sesuatu. Nah, kita di mana nih? Ada orang menjadi Kristen karena fakta-fakta bahwa mujizat terjadi ketika menjadi Kristen. Ada orang menjadi Kristen karena melihat bahwa ternyata orang tuanya menjadi Kristen itu diberkati luar biasa. Berarti ini iman historis. Ya. Ada orang menjadi Kristen karena dia melihat bahwa rata-rata orang Kristen itu diberkati kaya-kaya. Ada macam-macam. Ada juga orang menjadi Kristen karena memang pengen belajar tentang kekristenan. Tapi ada yang menjadi Kristen karena betul-betul dia ingin bagaimana mengenal pribadi yang telah menyelamatkan dan menebus dosa kita. Nah, ini beda motivasinya. Apa yang kita cari dari kekristenan? Apa yang saya cari, apa yang saudara cari? Harus dipertanyakan. Ini penting sekali. Karena apa yang Anda cari dalam kekristenan, pasti akan Anda dapat. Kalau Anda cari tentang halal duniawi, Anda pasti akan dapat. Tapi berakhir dengan kebinasaan. Pasti. Tapi kalau kita mencari sesuatu yang tidak dapat habis dipakai di bumi, itu yang benar. Makanya saya berikan tema khotbah, iman habis pakai. Iman kita, kualitas pencariannya pencarian kekal atau kualitas pencariannya pencarian fana. Iman kita motivasinya adalah bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah atau bagaimana kita melakukan kehendak sendiri. Nah itu tergantung. Harus dengan jujur, harus meneropong sampai ke kedalaman batin kita. Ya. Apa yang kita percayai? Jadi tadi apa yang kita cari dalam kekristenan? Nah, saya masuk lebih dalam lagi apa yang kita percayai ketika menjadi orang Kristen. Banyak orang menjadi Kristen karena bukan percaya kepada Kristus sebenarnya, tapi percaya kepada kuasa. Beda. Kita percaya kepada Allah pribadi dengan percaya kepada kuasa. Mujizat itu yang dia lihat. Karena di depan matanya, waduh, ada luar biasa yang terjadi. Sakit sembuh. Dia percaya kepada mujizatnya. Kekristenan, iman Kristen bukan percaya kepada mujizat. Amin. Amin. Iman Kristen bukan percaya kepada jawaban doa. Bahkan iman Kristen bukan berharap kepada hasil dari doa itu. Bukan. Kita tidak menaruh harapan kepada hasil doa. Kita tidak menaruh harapan kepada hasil permohonan kita. Kita tidak menaruh harapan kepada hasil permintaan kita. Kita tidak menaruh harapan kepada hasil nanti yang kita percaya. Tidak. Kita menaruh harapan dan percaya kepada satu. Pribadi Kristus Yesus tok. Bukan kepada yang lain. Nah, harus dicek apa yang kita percayai ketika menjadi Kristen. Kita hanya percaya kepada apa kata pendeta, kepada apa kata gembala, atau betul-betul percaya kepada Kristus. Nanti kita akan belajar apa yang dimaksud dengan percaya itu. Tidak sekedar ngomong. Yang berikutnya, Pak David. Apakah tujuan iman kita sebenarnya? Mau kemana perjalanan iman kita? Jangan-jangan kita tidak pernah cek. Saya ini menjadi Kristen sekarang, saya ini berjalan kemana sih? Tujuan iman saya kemana sih? Karena iman punya tujuan. Iman yang benar pasti punya tujuan. Iman yang gak benar juga punya tujuan kok. Artinya begini, Anda punya iman benar dan iman tidak benar. Sama-sama punya tujuan otomatis. Itu sudah hukum. Jelas Bapak Ibu? Misalnya nih, saya beriman benar, percaya penuh kepada Tuhan. Itu otomatis sudah hukum. Kalau saya beriman benar kepada Tuhan, ujungnya, tujuan akhir iman saya, pasti saya berjumpa dengan Dia. Amin. Amin. Dan saya pasti akan tinggal hidup kekal bersama Kristus. Yang menjadi pusat. Yang menjadi pusat kehidupan. Yang menjadi sasaran iman kita.
Tapi kalau saya tidak beriman dengan benar, berarti bukan kepada Kristus. Luncas, miring. Menyimpang dari sasaran. Itu luncas, itu hamartia, itu dosa. Ini juga punya, ini otomatis. Pasti ada ujungnya, ada akhirnya. Kalau di sini hidup kekal, pasti ini binasa kekal. Jelas? Nah, apa tujuan iman kita? Kita harus mulai introspeksi sekarang. Yang berikutnya adalah, apa buah dari iman kita? Jadi kalau iman yang benar pasti punya buah. Iman yang gak benar aja punya buah kok. Sudah hukum. Iman yang gak benar pasti punya buah. Iman benar juga punya buah. Jelas, sangat jelas. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mendahului pembahasan kita. Nah, belajar dari kegagalan kekristenan di Eropa. Mari kita belajar sekarang. Ini luar biasa ini data-data yang saya dapat dan membuka pikiran saya. Puji Tuhan saya ini senang data Bapak Ibu. Saya senang sekali data dan fakta. Dan ini bisa menjadi pelajaran. Data berikut adalah hasil survei yang dilakukan Stephen Bullivant, guru besar teologi dan sosiologi di St. Mary's University, London pada tahun 2014 terhadap generasi milenial di 12 negara Eropa yang berusia antara 16 hingga 29 tahun yang menyatakan tidak menganut agama. Hasilnya itu. Itu hasilnya. Padahal Eropa itu pusat kekristenan. Eropa adalah ibu dari kekristenan. Eropa adalah pusat kegerakan gereja-gereja di dunia. Ya, lanjut. Masih dalam survei tersebut, hasilnya adalah angka generasi muda yang tidak beragama di Republik Ceko atau menyatakan ateis atau agnostik sangat tinggi yang proporsinya mencapai 91%. 91%. Ini bukan angka kecil, bukan angka sedang. Tinggi sekali Bapak Ibu. Lanjut. Generasi muda yang menyatakan diri tidak menganut agama di beberapa negara Eropa masih dalam survei dari Stephen. Lainnya juga sangat tinggi seperti di mana Estonia, Swedia, Belanda yang berkisar antara 70 sampai 80%. Ini sangat tinggi. Jadi 70, 80, 90%, 12 negara yang disurvei, generasi milenial mereka menyatakan mereka itu ateis, agnostik. Ini bukan kabar baik, kabar buruk. Tetapi saya yakin, keputusan, fakta, data ini bukan 1-2 tahun, bukan 5 tahun. Ini adalah akibat dari akumulasi bertahun-tahun. Berikut. Ini menurut David P. Gazi. Saya telah menyaksikan, ini buku yang lain. Ini yang lain lagi. Menyaksikan kedua jenis ketidakpuasan. Mantan garis utama pergi karena gereja-gereja mereka menjadi begitu hambar. Dan mantan evangelis pergi karena mereka tidak dapat mendamaikan iman konservatif dengan sains, pemikiran kritis atau dunia kontemporer. Dia sedang berbicara tentang dua kubu. Dua kubu di Amerika dan Eropa ini. Itu ada kubu konservatif dan non-konservatif. Sama-sama Kristen. Artinya dua kubu ini punya persoalan masing-masing yang mereka dua kubu ini stres. Nggak bisa menjawab. Kalau ada masalah nggak bisa selesaikan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang menyentuh ranah iman. Menurut mereka iman Kristen tidak mampu menjawab. Stres. Lanjut. Maka dia menyimpulkan 8 alasan penurunan kekristenan di Eropa. Ini 8 alasan. Pertama adalah kemakmuran. Sekali lagi saya mau ulang ini. Jadi alasan pertama menurut David Gazi. Alasan pertama penurunan angka kekristenan. Kekristenan di Eropa dan Amerika mengalami kemunduran karena faktor pertama adalah kemakmuran. Teologi kemakmuran merajalela. Sekali lagi ini saya mau sampaikan ini betul-betul supaya semua yang menyaksikan dan ibadah bersama-sama dan dengar khotbah ini, Anda betul-betul harus bergumul. Saya harus bergumul, semua kita harus bergumul. Agar gelombang itu tidak menghancurkan kekristenan di Indonesia. Jadi faktor penyebab pertama adalah kemakmuran. Teologi kemakmuran telah menghancurkan iman Kristen. Artinya fokus tujuan iman Kristen yang seharusnya adalah Kristus telah diganti dengan apa? Pencarian, pengejaran sesuatu yang bukan Kristus. Dan itu adalah materialistis.
Teologi kemakmuran telah menghancurkan kekristenan di Amerika dan Eropa. Ini disebut oleh David Gassis. Berbahaya sekali Bapak Ibu. Makanya orang Kristen kalau tidak sungguh-sungguh percaya beriman kepada Kristus, tidak sungguh-sungguh menuruti kehendak Allah, tidak sungguh-sungguh berjuang melepaskan dari ikatan dunia, saya bisa menyampaikan pada kesempatan sore ini, dia akan sulit untuk mengalahkan spirit kemakmuran ini. Sulit Bapak Ibu. Kita manusia punya kodrat dosa. Waduh, kanan, kiri, depan, belakang ini semua ini godaan Bapak Ibu. Dalam perjalanan Kristen kita memiliki dua yang selalu menyertai. Di kanan ada namanya temptation, godaan di kanan, di kiri namanya apa? Testing. Jadi dua hal ini tidak bisa lepas dari kekristenan, tidak bisa lepas dari manusia. Selalu dia menyertai. Makanya kita harus berjuang. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam godaan. Kenikmatan dunia, materialistis. Setiap hari. Kemakmuran. Dan ini sulit dikalahkan kalau orang tidak serius berjuang. Hati-hati. Makanya tadi lagunya Ibu Lydia bagus tuh. Coba kita tadi, lagu yang Sekalipun. Kalau nggak salah itu lagu pertama ya. Langsung ref aja. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu, amin, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tidak apa-apa. Perjuangan itu pasti butuh pengorbanan. Kita tidak bisa berjuang untuk mengosongkan diri sambil kita mengisi hidup kita dengan materialistis. Tidak mungkin. Berjuang untuk mengosongkan diri seperti teladan Yesus cuman satu. Tujuan dikosongkan agar diisi dengan kehendak Allah. Amin. Sekali lagi. Tujuan kita berjuang untuk mengosongkan diri berbagai macam hal duniawi. Hanya satu. Agar kita diisi dengan kehendak Allah. Amin. Jangan bilang berjuang mengosongkan diri. Tetapi di dalam perjalanannya mencuri. Masih mengambil hal duniawi untuk dimasukkan di dalam keinginannya. Tidak bisa. Perjuangan mengosongkan diri adalah perjuangan yang pantas untuk diperjuangkan. Agar kita pada akhirnya hidup kita, hati kita hanya dipenuhi dengan kehendak Allah. Dan pada akhir dari perjalanan iman kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan dilayakan untuk tinggal bersama Kristus di kerajaan Allah. Amin. Saya bayangkan terus setiap hari itu. Setiap hari saya bayangkan, waduh kapan saya bisa ada di kerajaan Allah. Selalu saya bayangkan Bapak Ibu. Saya melatih, terus membayangkan itu. Saya didik pikiran saya untuk tidak boleh takluk, tunduk pada semua godaan-godaan duniawi. Tidak boleh. Dan saya harus memutuskan mengalahkan. Saya pribadi, Anda dan saya punya tanggung jawab untuk memutuskan untuk tidak bercinta dengan dunia ini. Amin. Makanya ada lagu dari Bapak Eras, selain lagu tadi ya. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi Roh Kudus.
tak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Ada lagu lagi yang satu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Amin. Harus berjuang. Makanya Ibrani 11 bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Justru karena tidak bisa kelihatan, itu sulit untuk kita bisa berpegang terus. Yang sudah kelihatan aja kita sulit untuk konsisten berpegang, apalagi yang gak kelihatan. Makanya iman itu butuh perjuangan, amin. Harus diperjuangkan. Dan semua catatan sejarah firman Tuhan, kisah gereja mula-mula, kisah Rasul pasal 2 mencatat, perjalanan iman Kristen awal gereja mula-mula sampai pada abad ketiga keempat itu jelas sekali. Iman itu iman penuh perjuangan. Taruhannya nyawa, korbannya berbagai macam hal. Meninggalkan harta, meninggalkan tempat tinggal, dikejar-kejar, tidur di kuburan. Itu fakta sejarah dari gereja mula-mula. Yang hidupnya dihantui dengan maut tiap hari. Dan itu kata Alkitab, kata Paulus, kata Rasul-Rasul. Hidup mereka dihantui dengan maut setiap hari. Dikejar-kejar oleh pasukan Romawi untuk dibunuh. Itu kondisi iman Kristen di gereja-gereja mula-mula. Kalau kita hari ini gimana? Kalau mereka di sana dulu, iman Kristen di abad pertama kedua, itu bertumbuh karena penderitaan yang luar biasa. Kekristenan hari ini dihancurkan oleh kenyamanan, hedonisme, materialistis, kemakmuran. Bagaimana kondisi iman kita hari ini? Jangan sampai iman kita sedang dihancurkan oleh kenyamanan. Atau jangan sampai iman kita sedang dihancurkan oleh kekhawatiran yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan. Itu masalah dari iman. Berbahaya kalau kita tidak cek kondisi kita sekarang ini. Kita pikir kondisi iman kita lagi baik-baik. Tapi ternyata iman kita ternyata bermuara kepada sesuatu yang bukan Kristus. Kemakmuran sangat berbahaya Bapak Ibu. Sangat berbahaya kemakmuran. Yang kedua adalah, ini alasan kedua. Kesan out of date. Ketinggalan zaman, sudah gak relevan lagi. Iman Kristen itu sudah kadaluarsa katanya mereka bilang. Dari dulu bilang mau datang Tuhan Yesus, mau datang-datang. Kok gak datang-datang? Nah ini bahasa-bahasa sinis. Dari orang yang kecewa sama kekristenan dan orang yang memang tidak suka dengan kekristenan. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara. Kekristenan, iman Kristen lebih pasti dari kepastian. Amin. Dan iman Kristen melampaui zaman. Saya buktikan dari Alkitab. Iman Kristen melampaui zaman artinya nubuatan-nubuatan yang dicatat Alkitab 700 tahun sebelum kelahiran Yesus dicatat oleh Yesaya dan Mika itu terjadi, berarti melampaui zaman. Termasuk apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia akan datang kembali menjemput orang percaya di akhir zaman. Dan kalimat yang dia tanya, adakah iman di bumi? Amin. Saya percaya Yesus pasti datang kembali. Dia akan datang menjemput saya dan saudara. Dan saya menantikan itu. Amin. Itu pasti kedatangan Yesus kedua kali. Kebenaran Kristen dalam Alkitab melampaui zaman.
Luar biasa. Semua telah dinubuatkan dan terjadi. Kalau cuma jarak seminggu, orang ngomong terjadi itu biasa. Ini jarak ratusan tahun. Dan Alkitab ditulis oleh 40 penulis yang hidup di kurun waktu 1600 tahun di zaman yang berbeda-beda. Itu Alkitab yang kita imani. Yang berisi tentang Kristus Tuhan, Sang Penebus dosa saya dan saudara. Tidak perlu ada sesuatu yang bisa kita ragukan dalam Alkitab. Makanya COVID boleh bertambah, boleh segala macam. Tapi iman Kristen harusnya lebih handal, lebih unggul dari COVID. Amin. Orang boleh ngomong segala macam. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Katanya sudah dari dulu bilang Tuhan Yesus mau datang. Waktunya sangat singkat. Nubuatan terus. Kalau berdoa ada profetik bilang, waktuku sudah sangat singkat. Sudah ngomong sudah ratusan kali. Kok nggak datang? Pasti datang. Amin. Pasti datang. Dan paling penting bukan tanya kapan Yesus datang. Pertanyaannya, bagaimana kondisi iman kita sekarang? Jangan sampai iman kita iman materialistis. Hanya menjadikan Tuhan sebagai ATM. Pada waktu butuh datang minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Tuhan bukan ATM. Aduh. Yang ketiga adalah kejahatan dan konflik gereja. Dan gereja terkenal. Sejak gereja disahkan menjadi agama negara di Roma sampai hari ini, gereja penuh dengan persoalan, konflik yang berkepanjangan. Bahkan antar pemimpin gereja saling berantem. Ini alasan yang ketiga, kenapa kekristenan menurun. Orang gak simpati, kenapa? Berantem terus gimana? Yang berikutnya, yang keempat, memudar budaya kekristenan. Ini alasan dari David Ghazi. Memudar. Saya setuju ya kalau misalnya Natal itu betul-betul kita merayakan sungguh-sungguh, bukan masalah Natalnya. Rayakan Natal sungguh-sungguh. Paskah sungguh-sungguh. Bukan ornamennya, bukan atributnya, bukan harinya. Tapi kita jadikan sebagai budaya Kristen yang membangkitkan iman. Membuat kita makin hari makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak masalah. Tidak masalah. Jangan terlalu fanatik. Tidak boleh, itu cuma budaya. Tidak usah perayaan-perayaan. Jadi, tidak ada perayaan apa-apa sepanjang hidup dia. Kasian, garing banget kekristenannya. Budaya itu tidak semua salah. Itu untuk, kalau saya sangat suka dengan budaya. Makanya saya tidak anti Natal. Oh, Natal harus dirayakan. Paskah dirayakan. Tapi jangan apa? Rayakan Natal kau mabok. Habis ibadah Natal, bawa motor, ngomong, ditabrak mobil. Motor pinjam ternyata, cek per cek. Rayakan Paskah. Waduh, dia berperan sebagai Yesus disalib. Habis perayaan Paskah, habis main drama Paskah, dia yang disalib nih. Dia peran yang seperti Yesus disalib. Dia turun dari salib, langsung pergi ke minum laro. Minum cap tikus. Padahal baru peran Kristus disalib. Gimana ini? Namanya Markus lagi. Tapi tukang minum mabuk. Namanya Yohanes. Opa nama Markus, anak nama Lukas, cucu nama Yohanes. Ternyata tiga-tiga ini tukang mabuk semua. Ya gimana? Malu. Budaya Kristen itu budaya Kristus, amin. Budaya Kristen itu budaya Kristus, artinya budaya yang dapat menginspirasi banyak orang. Hidup kita itu jadi budaya, amin. Bukan cuma masalah budaya yang berhubungan dengan perayaan-perayaan, baju dan segala macam simbol-simbol keagamaan. No, tradisi-tradisi, no. Kitanya harus membangun budaya kerajaan Allah. Artinya sistem nilai kerajaan Allah dibangun, dibudayakan dari rumah, gereja, sekolah. Agar itu bisa mentransformasi keluarga dan kota kita. Amin. Harus begitu. Tapi bagaimana orang bisa simpati dengan kehidupan kita? Kita aja mabok. Pendeta pintar khotbah tapi selingkuh. Pendeta pintar menafsir tapi pencuri uang jemaat. Pendeta pintar menafsir tapi apa? Mohon maaf ya, kerjaannya cuma serang orang terus di YouTube. Ya gimana? Kayak gak ada kerjaan lain ya. Bingung juga saya ini. Jangan-jangan ini dari bayi mimpinya menjadi tukang debat ini. Yesus sudah mengajarkan begitu. Yesus mengajarkan peragaan kehidupan.
Bukan peragaan perkataan dengan berbagai macam serangan sana sini. Generasi hari ini haus dengan kehidupan jadi model seperti Kristus. Generasi Kristen hari ini, mereka itu haus. Ada pemimpin-pemimpin yang harus mewakili Kristus hari ini. Agar mereka bisa dimotivasi untuk hidup serupa dengan Kristus. Mereka butuh model. Seharusnya kekristenan itu model. Yang berikutnya, yang kelima, tidak ada kadar pemimpin Kristen yang memadai menurut David Gazis, bukan saya yang ngomongin. Ya. Kristen tidak menghasilkan banyak pemimpin gereja yang meyakinkan di Amerika Eropa ya. Ya, ini menurut dia ini, bukan menurut saya. Yang keenam, libur hari Minggu. Tapi ini kalau bagi saya enggak libur hari Minggu enggak salah. Masalahnya keluarga Kristen di Eropa Amerika rata-rata pada waktu hari Minggu harusnya gereja, mereka pakai untuk apa? Tamasya. Mereka datangi pantai-pantai, gunung-gunung, tempat-tempat wisata. Harusnya jam ibadah dipakai ibadah keluarga, mereka pakai tamasya keluarga. Terbalik. Lama-lama orang kalau sudah nggak ibadah, pasti jauh dari Tuhan, tak mungkin lah. Yang ketujuh, media sosial menurunkan pengaruh orang tua. Artinya media sosial menjadi dua peran. Perhatikan ini. Ini perhatikan Bapak Ibu. Orang tua yang perhatikan. Kenapa generasi milenial Amerika Eropa itu tergerus? Dan mereka lebih bangga menyatakan ateis dan LGBT. Karena media sosial berhasil mengambil alih hati dan pikiran mereka. Media sosial bertindak dua Bapak Ibu. Sebagai agama baru. Jadi media sosial sebagai agama baru. Artinya sebagai panduan kehidupan baru bagi generasi. Mengerikan. Mereka mau cari apa aja media sosial bisa jawab. Dan yang kedua, media sosial berperan menjadi orang tua buat mereka. Kenapa? Dia mau cari apa saja dituntun oleh media sosial. Dia mendapatkan teman, mendapatkan pemimpin di media sosial. Orang tua kehilangan peran. Orang tua kehilangan kekuatan untuk mengasuh, membimbing, menuntun, memuridkan, mendidik. Kehilangan. Media sosial mengambil alih agama, mengambil alih peran orang tua. Ini waspada kita Bapak Ibu. Mengerikan ini. Yang kedelapan, evangelisme sudah mati. Tidak ada lagi orang yang bangga membagikan iman dia sebagai pengikut Kristus. Nggak bangga lagi Bapak Ibu. Wah, mengerikan sekali. Bahaya kita kalau begini nih. Harusnya orang bangga menjadi Kristen dong. Kenapa? Yang saya percayai, yang saya ikuti, dan kalau saya hamba Tuhan, yang saya percaya dan saya layani adalah pribadi sang pemilik jagat raya. Amin. Kok nggak bangga? Orang baru kerja dengan bupati saja. Kamu kerja di mana? Saya ini aspri Pak Bupati. Udah ada membusung. Memang kenapa? Kamu kerja di mana? Saya ini staf ahli presiden. Mereka bekerja dengan manusia walaupun presiden orang nomor 1. Kita bekerja dengan pemilik jagat raya ini. Amin. Pemilik jagat raya, pemilik hidup kekal. Dan yang lebih mengagumkan, kita bekerja dengan pribadi yang telah menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Masa nggak bangga? Harusnya itu keluar dari hati, gairah, semangat, sukacita, kebanggaan yang luar biasa. Yang tak dapat dihentikan dengan persoalan dan berbagai macam pergumulan hidup. Kenapa? Bangga minta ampun. Kerja kita melayani bagi Kristus Yesus. Harusnya begitu. Yang kita kabarkan bukan artis, cerita tentang artis. Kita kekristenan kita jualannya bukan kisah artis. Amin. Kekristenan jualannya bukan cerita-cerita mitos. Kekristenan jualannya bukan cerita para pahlawan sejarah yang hebat. Kekristenan sedang menyampaikan kabar yang luar biasa, makanya disebut good news. Kabar baik. Kabar baik artinya kabar yang akan menyelamatkan setiap orang. Itu kabar baik, bukan kabar yang menyuburkan kedagingan. Memuluskan, memudahkan jalan ke surga. Apa itu?
Kabar baik artinya kabar yang bisa mengubah hidup saya dan saudara. Ada pengharapan, ada hidup kekal ketika orang percaya kepada Kristus Yesus. Amin, saudara. Itu namanya kabar baik. Ada kabar baik artinya kita telah ditebus. Kita telah dibebaskan dari dosa. Kita telah diselamatkan dari hukuman kekal. Itu kabar baik. Dan kita telah mendapatkan satu model yang bisa mengubah hidup saya dan saudara. Amin. Itu kabar baik. Bukan kabar baik, janji-janji, klaim terus. Kenapa? Kabar baik. Ternyata Injil bisa memberkati kita. Waduh, kok iman Kristen, kok iman usia 70 tahun? Iman Kristen usianya kekal, amin. Iman Kristen kita ini kualitasnya kekal Bapak Ibu. Makanya Yohanes 6 Yesus bilang, kamu harus bekerja kepada sesuatu yang tidak dapat binasa. Bukan kepada sesuatu yang binasa. Artinya yang fana, habis pakai. Pekerjaanmu, kepercayaanmu, itu kan bicarakan apa sih yang kamu bilang? Yang dimaksud bekerja itu apa? Tuhan bilang, apa itu bekerja? Percaya. Amin. Bisa mengerti nggak saya ngomong ini? Bekerjalah untuk sesuatu yang tidak dapat binasa. Percaya, itu Yesus bilang. Kepercayaan kita itu kualitasnya kekal. Supaya kekal apa? Percaya kepada apa? Kepada siapa? Kepada Kristus Yesus. Amin. Bukan kepada sesuatu yang dapat dikecap, dinikmati, dan habis 2-3 tahun, 5 tahun, 20 tahun, 70 tahun. Enggak begitu iman Kristen. Iman Kristen tidak sekelas usia manusia, 70 tahun, 30 tahun berakhir. Tokonya mati berakhir. No. Iman Kristen kualitasnya kekal. Amin. Karena Kristus tidak pernah bicara tentang hidup fana. Dia berbicara semua hidup kekal. Kenapa? Karena kita sudah di bawah kutuk dosa. Maka kita dikembalikan kembali kepada rancangan awal semula. Rancangan awal semula, setiap manusia diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan untuk hidup kekal bersama Tuhan. Amin. Begitu. Jangan pendek. Penglihatan iman kita pendek. Supaya saya diberkati 30 kali ganda, 50 kali ganda, 60, 100 kali ganda. Iman habis pakai itu. Ke gereja cuma untuk minta jodoh. Gimana? Berpuasa cuma untuk apa? Tuhan supaya saya ada pekerjaan. Itu iman habis pakai. Anda berdoa atau apapun yang Anda kerjakan, kata Alkitab, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Itu iman kekal kualitasnya, bukan habis pakai. Lanjut Pak David. Waduh. Fakta kegagalan kekristenan Eropa. Dilansir dari Breitbart pada 2 April 2017. The Gatestone Institute melaporkan terjadinya tingkat penutupan gereja-gereja di ibu kota Inggris Raya. Perhatikan ini. Sehingga banyak juga dari gereja-gereja tersebut yang kemudian beralih menjadi masjid. Saya sampaikan ini bukan dalam rangka membandingkan antara gereja dan masjid. Tidak. Tapi saya menyampaikan fakta penurunan kekristenan di Eropa. Menurut laporan tersebut, atau yang kita baca tadi, Breitbart Gatestone Institute di Inggris, London kini memiliki 423 masjid. Jadi 423 masjid-masjid baru. Jadi pada 2017 itu di London sendiri sudah memiliki 423 masjid baru. Dan yang paling parah kalimat berikutnya. 423 masjid baru ini menggantikan 500 gereja yang telah ditutup. Itu tahun 2017. Berikut. Data dan prediksi nasib kekristenan di Eropa. Prediksi 2050, satu dari orang Eropa beragama Islam. Ya, ini bukan perbandingan, tapi ini fakta dan prediksi. Yang saya mau sampaikan, ini harus belajar. Kenapa Eropa gagal? Kita tidak boleh mengikuti hal itu. Gereja Katolik dan Protestan di Jerman kehilangan 430.000 anggota. Ya. Keanggotaan gereja di Jerman bisa menyusut 50% sampai tahun 2060. Ini menurut prediksi. Menurut survei Gallup di Amerika, ini tadi Eropa sekarang Amerika. Pada tahun 1966, 98% orang Amerika mengatakan mereka percaya kepada Tuhan. Perhatikan ini. Lihat ini. Ketika Gallup dan Pew Research mensurvei orang-orang Amerika pada tahun 2014, jumlah itu turun menjadi 86%. Jadi 1966 ke 2014 itu kurang lebih sekitar 48 tahun Bapak Ibu. Hampir 50 tahun. Ternyata turun. Dari 98% turun 12% jadi 86%. Dan 89% masing-masing. Artinya Katolik dan Protestan. Lihat baik-baik.
Di antara orang dewasa yang disurvei oleh Pew, mereka yang lahir tahun 1990 dan 1996, orang percaya itu hanya 80%. Ya. Pada tahun 1948, Gallup menemukan bahwa sekitar 91% orang Amerika diidentifikasi sebagai Kristen. Itu 48. Angka itu menukik tajam dalam dekade berikutnya dan terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dari 2007 sampai 2014 saja, persentase orang Amerika yang diketahui sebagai Kristen turun dari 78,4% menjadi 70,6%. Hampir 1 dari 3 orang Amerika di bawah 35 tahun saat ini menganut agama yang tidak terafiliasi. Yang berarti mereka tidak dikenali oleh penganut agama formal. Gak jelas agamanya. Secara keseluruhan ini agama tidak terafiliasi. Itu kata meliputi kelompok agama terbesar kedua di AS di belakang Protestan evangelikal. Istilah spiritual tadi kalau Anda perhatikan, pertama kepercayaan kepada Tuhan menurun di Amerika, yang kedua jumlah orang Kristen menurun, yang ketiga kelompok agama baru muncul. Itu hasil-hasil kesimpulan survei, ya. Yang keempat, spiritualisme telah mengambil bagian tengah panggung. Nanti Anda lihat ini. Istilah spiritual tetapi tidak religius telah muncul dalam beberapa tahun terakhir untuk menggambarkan bagaimana orang Amerika semakin dikenali. Ya, afiliasi agama telah menurun. Tapi perasaan damai dan kesejahteraan spiritual bagaimana? Bertanya-tanya tentang alam semesta, keduanya telah meningkat secara signifikan dalam 1 dekade terakhir di seluruh kelompok agama dan non-agama. Artinya, menurut mereka ini, kekristenan tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Dan kekristenan tidak bisa memberikan kebahagiaan. Tidak bisa menjamin kedamaian dan segala macam. Kesimpulan mereka, kekristenan menurun karena mereka tidak mendapatkan suatu jawaban dari pertanyaan mereka. Kasihan sekali ya. Lanjut. Bahkan di antara yang tidak terafiliasi dan orang-orang yang mengatakan agama tidak terlalu penting bagi mereka, sentimen spiritual yang kuat dan berkembang. Dan lebih dari setengah dari ateis mengatakan mereka secara teratur merasa rasa kagum dan heran. Bahkan di antara yang tidak terafiliasi dan orang-orang yang mengatakan agama, ini sudah tadi ya. Sudah. Nah, itu 8 alasan dan saya tambah tadi dengan 4 penemuan di Amerika. 8 alasan Eropa kenapa menurun dan 4 gejala baru di Amerika. Penurunan secara orang yang percaya kepada Tuhan menurun, angka kekristenan menurun, dan yang ketiga tadi kelompok agama baru muncul dan spiritualisme telah mengambil bagian tengah panggung. Artinya begini Bapak Ibu. Orang gak jelas. Dia punya spiritual. Tapi gak jelas. Bisa mengerti Bapak Ibu? Tidak jelas. Tidak jelas sama sekali. Kekristenan tidak sekuat. Kekristenan Amerika, Eropa tidak sekuat. Di tahun-tahun 30, 40, 50, 60. Bahkan apalagi kalau tahun abad pertama, abad kedua. Wah itu begini kekristenan. Kita mau lahirkan kekristenan seperti itu. Di abad pertama dan kedua. Yang rela mengorbankan apa saja buat Kristus. Itulah iman yang benar. Ya, ini yang kita mau kerjakan sama-sama. Dan saya berharap pelajaran dari Eropa, Amerika itu menjadi pelajaran penting buat saya dan saudara. Gelombang itu sudah masuk ke Indonesia. BRC, Bilangan Research Center, mensurvei tahun 2018. Generasi muda sudah malas ke gereja. Itu kurang lebih sekitar hampir 50%, 51%. Malas ke gereja. Ada yang bilang, kenapa kamu tidak ke gereja lagi? Dia bilang, saya kecewa dengan pemimpin gereja yang munafik. Ternyata menurut generasi muda dari survei BRC, banyak pemimpin gereja munafik. Hanya pintar khotbah, pintar berbicara firman Tuhan kebenaran, tapi hidupnya tidak benar. Kebenaran hanya melekat dari bunyi dan lidah, di lidah. Tapi kebenaran tidak menguasai seluruh hidup para pemimpin gereja. Dan ini miris Bapak Ibu. Semua kita harus berbenah diri, harus perbaiki diri. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi yang saya tahu adalah pasti dia akan datang secara pribadi dan dia akan datang secara global. Personal dan global. Kita nggak tahu kapan kita meninggal dan kita nggak tahu kapan Tuhan datang secara global. Dunia akan melihat. Pasti. Kematian itu pasti. Kedatangan Tuhan itu pasti. Maka kalau kematian itu pasti, kedatangan Tuhan itu pasti. Dan penghakiman itu pasti. Pengadilan itu pasti. Surga itu pasti. Maka persiapkan diri kita. Kita harus memiliki iman yang benar.
Minggu depan saya akan lanjutkan dengan iman yang benar. Amin. Haleluya. Saya rindu kita katakan pujian yang refnya saja. Tuhanku memilihmu. Tuhanku memilihmu. Mari kita nyanyikan sama-sama pujian ini Bapak Ibu. Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu. Iman Kristen yang benar hanya memilih, percaya, mengikuti kehendak Allah, menuruti kehendak Allah, dan mengikuti kehidupan Kristus. Itulah iman yang benar. Bukan iman habis pakai. Ya. Minggu depan saya akan bahas iman yang benar dan iman habis pakai. Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Naik dulu. Tuhan ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Amin. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Bapak Ibu, Eropa telah memberikan pelajaran bahwa alasan pertama menurut David Ghazi, mereka Eropa menurun dalam kekristenan karena satu, teologi kemakmuran telah merampas iman Kristen. Teologi kemakmuran telah menyimpangkan iman Kristen dari sasaran yang benar. Seharusnya mengabdi kepada Kristus. Tapi iman Kristen yang berbasis teologi kemakmuran, mereka mengajarkan bagaimana iman Kristen seolah-olah beriman kepada Tuhan. Tetapi mereka mengabdi dan melayani diri mereka sendiri. Itulah teologi kemakmuran. Berbicara tentang Tuhan, kita tidak boleh terjebak dengan hal ini. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan, jangan pernah ragukan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita beriman benar kepada Tuhan, hanya mengikuti kehidupan Kristus, mengabdi kepada Kristus, hanya melayani pikiran perasaan Kristus, hanya menuruti kehendak Allah, hanya percaya penuh kepada Tuhan, hanya mau mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Tuhan pasti menyertai hidup saya dan saudara. Dan ujungnya pasti kalau Tuhan menyertai, Dia akan bawa kita ke surga, tinggal bersama Dia di kerajaan. Amin. Tapi kalau kita mencurigai Tuhan, setengah-setengah hati, seolah-olah kita mengatakan Tuhan, tapi dalam hati kita masih mencampurkan dengan berbagai macam kepentingan diri sendiri, keinginan duniawi, spirit materialisme, ingin hidup makmur di bumi, dan tidak menginginkan hidup dengan Kristus di surga. Wah, Anda mengkhianati Tuhan. Dan banyak kali kita gagal. Jangan mengikuti kegagalan kekristenan Eropa. Masih Kristen, masih KTP-nya Kristen, masih khotbah, masih ibadah, tapi hatinya sudah duniawi sekali. Mari kita sama-sama bertobat, memperbaiki diri. Cek, adakah spirit materialistis yang masih ada? Hedonisme, sesuatu yang mengganjal. Jangan sampai di kedalaman batin kita menyimpan racun-racun duniawi. Sehingga kita tiap saat bercinta dengan dunia. Dan Tuhan tidak bisa menikmati hidup saya dan saudara. Godaan akan ada terus. Tantangan akan ada terus. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana kita bisa membersihkan hati kita dari percintaan dengan dunia. Sulit Bapak Ibu. Tapi kita harus berjuang. Harus berjuang. Dan kita katakan, aku memilih Engkau Tuhan. Iman Kristen hanya memilih Kristus. Tidak ada plus. Memilih Kristus, bukan yang lain.
bukan menambah dengan yang lain. Hanya menuruti kehendak Tuhan, kehendak Allah, bukan kehendak diri dan kehendak Allah. Tidak bisa bercampur. Tuhanku memilihmu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka kepadamu, ku tetap Tuhanku memilihmu, Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka kepadamu, ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Mari angkat tanganmu dua-dua. Kami berjanji kami mau setia sampai akhir nafas hidup kami. Tolong kami Bapa. Kami sering jatuh bangun berjuang dan memperjuangkan iman kami yang benar di hadapan. Tapi kami mau berjuang. Kami tidak mau dikalahkan dengan kenikmatan dunia ini. Kami tidak mau bercinta dengan dunia ini. Kami tidak mau tenggelam dengan kenikmatan dunia ini. Dan kami tidak mau dipuaskan dengan dunia ini. Kami mau berjuang Tuhan. Roh Kudus bantu kami. Tolong kami. Biar kami terus menang. Dan kami hanya menjadikan Kristus sebagai satu-satunya yang memuaskan hidup kami. Satu-satunya kebahagiaan kami di bumi dan di sorga dan selama-lamanya. Tolong kami Bapa. Orang lain mungkin tidak tahu kejorokan kekotoran hati kami. Pengkhianatan kami kepada Kristus. Tapi Kristus tahu kapan kami berkhianat. Kapan kami menyakiti Engkau. Dan kami mau bertobat Tuhan. Kami mau terus berjuang. Berjuang. Biar hanya Kristus yang menguasai memerintah hidup kami. Hati kami, batin kami, pikiran imajinasi kami. Dan Kristus menikmati hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan berkati kami. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, bersama-sama katakan. Amin. Terima kasih Tuhan berkati Bapak Ibu. Dan kita akan berjumpa pada hari Minggu di Exousia Community YouTube channel. Jam 9.30 WITA, saya akan melanjutkan dengan tema yang sudah kita bahas. Dan besok jangan lupa di truth.id, Bapak Pendeta Dr. Eros Sabdono akan melanjutkan pembahasan tentang surga. Surga akan dibahas oleh Bapak Pendeta Dr. Eros Sabdono. Dan hari Jumat di YouTube channel Generasi Unggul, Bapak Ibu ingin bergabung beribadah bersama kami dengan keluarga besar Generasi Unggul, silakan jam 3 sore, 3 WITA. Ya. Kalau besok di truth.id, jam 19 WITA atau jam 18 WIB. Dan Bapak Ibu tolong like, share dan komen, dan subscribe untuk meningkatkan kualitas streaming kami. Dan tolong kirim minimal kepada 10 orang yang Bapak Ibu, saudara, kenalan, sahabat, untuk bisa memberkati dengan ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan berkati. Shalom.